Ya, selamat siang teman-teman. Apa kabar Anda di hari ini tanggal 16? Sudah 17 bahkan malam 17 Muharram ya, 1447 Hijriah. Hari ini Sabtu 12 Juli 2025. Nah, teman-teman, subuh tadi kan Anda sudah menyaksikan pembahasan saya kan tentang hobi. Dan di part kedua itu kan ada beberapa yang saya singgung di situ. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Nah, teman-teman semuanya tahu nggak ya, salah satu penyebab rezeki kita seret itu adalah kebanyakan kita sewotin orang. Kalau tadi kita singgung masalah hobi ya kan, orang senang hobi, misalkan hobi tanaman. Nah, kalau kita nggak suka tanaman, terus orang yang suka tanaman itu nyewotin kita, lah itu teman-teman yang bikin rezeki kita seret. Nyewotin orang nggak salah apa-apa sama doi, disewotin lah, itu kurang kerjaan menurut saya. Itu yang bikin rezeki kabur. Itu yang bikin rezeki jadi kabur. Kenapa kok saya bilang rezekinya kabur gara-gara nyewotin orang? Lah, rezeki itu memang langsung datang dari Allah gitu aja. Memang langsung. Tapi kan ada perantaranya. Lewat orang A, orang B, orang C, orang D, orang E, orang F, dan seterusnya. Dan begitu terus. Jadi rezeki itu datang dari orang ke orang, baru sampai ke kita. Gitu loh. Kayak saya, kenapa saya bisa datang ke kajiannya Om Bagus? Dah berapa kali nih? Dah 3-4 kali saya hadir gitu. Itu karena persebaran informasi dari orang ke orang yang menginformasikan kajian itu. Sekaligus saya melihat ada spanduk depan situ. Di mana saya lihat ada spanduk itu? Dari orang. Dari jemaah Al-Karim, Masjid Al-Karim Bintaro Permai. Ya gak? Iya. Itu dari orang ke orang. Bukan dari plek gitu. Enggak, teman-teman. Atau dari mana kita bisa dapat rekomendasi tempat nongkrong kekinian? Dari orang juga. Rezeki enggak? Rezeki. Kayak saya waktu itu rekomendasiin orang tua saya pas ke Bandung itu, coba kunjungin itu Taman Asia Afrika. Saya dapat dari mana coba? Dari orang rekomendasinya. Saya sampein ke sana tuh akhirnya. Taman Asia Afrika Lembang. Nah, begitu teman-teman. Jadi rezeki itu datang dari orang ke orang, baru sampai ke kita. Lah, kalau kita sewot sama orang, ngelihat sekian detik aja, orang udah ini pagi-pagi kannya kerja malah main HP, kannya kerja malah ngerumpi, kannya masak malah ngegosip tetangga. Kalau kayak gitu mah lu yang seret rezekinya, bukan orang. Orang yang disewotin hidupnya kagak ngapa-ngapa, ngapa lu yang sewot? Yang rugi siapa? Ya lu sendiri. Ya kita sendiri, teman-teman. Makanya saya bilang, sewotin orang itu ngabisin hidup, ngabisin energi, itu yang bikin kurang rezeki itu di situ. Ya. Kalau tadi saya pakai bahasanya Om Bagus kajian tadi, nggak ada ilmunya. Udah aja orang mau melakoni hobi apa gitu. Orang senang hobi nyanyi gitu kan. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu pop misalkan. Kalau kita memang nggak suka nyanyi gitu ya. Kalau memang kita nggak suka nyanyi, ya sudah, nggak usah lah kita nyewot dengan orang yang suka nyanyi. Mau itu nyanyi dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung, nyanyi pakai aplikasi Small atau Wishing atau yang sejenis, atau di TikTok gitu misalkan. Udah aja, kita chill aja, santai aja. Kalau memang kita nggak suka nyanyi atau nggak bisa nyanyi, udah aja kita ngelakuin apa yang kita senengin. Orang hobinya nyanyi,
Kita hobinya apa misalkan, udah itu aja lah. Nah, daripada sewatin orang nyanyi, ya. Coba itu bayangin. Itu yang bikin rezeki kita seret, teman-teman. Bayangkan sewatin orang. Gitu. Kebanyakan sewatin orang. Orangnya nggak langsung mendoakan kita. Aduh, ini putusin aja lah ya Allah, rezekinya orangnya yang nyewatin saya gitu. Orang nggak langsung, tapi dia hati kecilnya yang berdoa langsung ke Allah gitu. Kayak hati-hati, jangan suka sewot-sewotin orang. Karena di hati kecilnya bisa aja langsung berdoa ke Allah, minta rezeki kita di-cut, dikasih sama orang yang disewotin. Coba rugi nggak kayak gitu? Rugi teman-teman. Makanya jangan dibiasain sewot-sewotin orang. Paksa diri kita biar gak sewotin orang. Ya, paksa diri kita. Gimana caranya kita mengalihkan biar kita gak sewotin orang? Ya, paksa bisa, nanti jadi terbiasa. Paksa kita komitmen sama diri sendiri. Jangan sewot-sewotin orang. Udah aja, orang mau bagaimana ininya, udah. Kecuali satu. Ya, kecuali satu, kita nggak boleh cuek ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau untuk sewotin orang untuk hal yang lainnya, udah biarin aja lah, gitu. Ya udah. Ya selama nggak merugikan kita ya kenapa enggak? Apalagi kan tadi kita bahas hobi kan. Kalau memang hobinya nggak merugikan kita, ya kecuali saya bilang kalau itu berdampak kepada hal-hal yang besar. Contoh seperti kayak kita bicara tentang politik misalkan, itu kan berdampak besar buat kita, gitu. Yang kita kritisi apa? Kebijakan politiknya, ya. Orang mau menginikan idola politiknya, itu salah. Itu harus kita tegur. Kita tidak sedang mengkritisi, tidak sedang membenci you punya figur idola politik, tapi kita mengkritisi kebijakan politiknya. Itu baru kita sewot. Atau kita sewot misalkan, udah tahu kali sungai kotor, tapi anak-anak masih main di sungainya kotor, nggak bersih. Itu baru kita sewot. Itu sewotnya sewot sayang. Itu sewot sayang sama anak, bukan berarti kita nggak ngebolehin, bukan berarti kita benci sama anak, enggak. Justru itu sewot sayang, sewot bagus. Lihat deh, tadi di belakang saya, udah tahu itu sungai nggak bersih banget, kali nggak bersih banget, anak-anak masih main di situ. Apa nggak takut kena penyakit apa segala macam? Itu baru kita sewot. Tapi itu sewotnya sewot sayang, sewot peduli. Makanya kan kemarin, kenapa saya mulai setuju dengan program barak militer yang dihentikan sayangnya oleh DPRD Jawa Barat, yang digagas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya setuju? Itu sewot sayang, teman-teman. Sewot sayang karena apa? Karena anak-anak itu jangan terlalu dijadikan hewan liar. Kalau anak-anak terlalu dikasih bebas, nanti jadi hewan liar, teman-teman. Nanti jadi seperti hewan liar. Khawatir saya itu begitu. Kalau hewan liar kan susah diatur, susah dijinakin, susah dikendaliin, ya. Karena kita manusia. Manusia memang mamalia, kalau kata Richard Dawkins, ya. Tapi kita bakal jadi mamalia yang liar, wild mammal. Itu. Mau kita jadi wild mammal? Gak mau kan? Nah, disitulah supaya kita gak jadi wild mammal, perlu kita sewot. Sewot yang arah kepada kebaikan. Contoh misalkan, kayak tadi aja deh. Contoh misal, anak-anak nih salah gaul. Umur segini udah ngerokok, umur segitu udah konsumsi miras, minuman keras, bahkan mohon maaf lahir batin.
bergaul sama orang yang taruhlah dia ini terlibat dengan narkoba, bahkan udah jadi residivis, ya udah jadi residivis. Bayangkan teman-teman. Ya wajarlah kita sewot sebagai orang tua, wajarlah kita sebagai orang yang lebih tua sewot, kasih tahu, ini orang tidak baik buat kamu bergaul. Ini kamu jangan teman sama orang. Ya. Kenapa? Nanti kamu ketularan ini narkoba. Nanti kamu ini miras, canduan miras juga. Mau kayak gitu? Di situ baru kita sewot. Itu. Jadi sewot itu boleh, tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Jangan kebanyakan sewotin orang. Lah orang yang nggak ngerugiin kita, ngapain kita sewot? Kecuali kalau ada orang potensi ngerugiin dirinya sendiri, atau ada potensi ngerugiin kita, nah baru kita sewot. Tapi sewotnya sewot benerin biar nggak ngerugiin. Kayak tadi tuh contohnya. Coba anak-anak, kenapa dikirim ke barak militer untuk didisiplinkan? Ya. Kenapa anak-anak dikirim ke barak militer untuk dididik ulang, direedukasi? Gitu. Ya tujuannya supaya anak-anak itu hidupnya terarah, terfokus. Ya. Itu tadi yang Om Bagus bilang tadi, memegang 3K. Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Ya. Biar anak itu tahu, belajar bahwa seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, dunia itu tidak selamanya berpihak kepada anak. Dunia tidak selamanya baik kepada anak. Jadi orang tua jangan pernah mengajarkan apa yang saya sebut tadi. Jangan pernah mencekoki anak dengan doktrin dunia akan selalu baik kepadamu nak. Dunia akan selalu berpihak kepadamu nak. Jangan begitu. Jangan. Itu yang saya alami. Kenapa saya susah banget sampai akhirnya ditegur keras saya sama Ustadz Nur Rahim di Musola Ar-Rahman Rapapan itu. Karena kesewotan saya ya udah kayak gitu. Karena orang tuanya terlalu mencekoki. Nah, kamu ini dunia itu bakal baik terus sama kamu nak. Enggak gitu. Salah. Itu salah. Itu cara didik yang mohon maaf salah teman-teman. Salah banget. Ya orang tua harus baik sama anak, wajib. Tapi jangan pernah cekokin yang seperti itu. Jangan. Tapi yang benar bagaimana? Nah, kamu perlu taklukkan dunia. Dunia tidak selamanya baik terhadap kamu. Maka kamu harus banyak berbuat kebaikan, ya. Maka kamu harus banyak buat kebaikan. Kamu harus berbakti kamu harus peduli kepada lingkungan sekitar, kamu harus baik di dunia supaya dunia baik sama kamu, dan supaya yang menciptakan dunia ini pun juga akan baik sama kamu. Itu harusnya yang dikedepanin. Itu yang harusnya dikedepankan. Itu yang harusnya di-up-kan. Bukan malah diajarin kayak gitu yang tadi. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman ya, para pemirsa yang berbahagia semuanya, kurang-kuranginlah sewot sama orang yang untuk hal yang gak karu-karuan. Rezeki ntar mampet seret gitu loh. Jadi tempatin sewot tuh sesuai pada tempatnya. Jangan dikit-dikit sewot untuk hal-hal yang ya receh lah kalau buat saya tuh. Kalau kayak gitu rezeki seret mampet. Kita pengen kaya nggak kaya-kaya. Kita pengen sukses nggak sukses-sukses. Kita pengen sehat malah jadi apa? Nimbun penyakit. Nimbun penyakit at the end jadinya apa? Psikosomatik. Karena udah nggak kuat jiwa nih. Didistribusi bebannya ke badan, ke pikiran, ke organ tubuh lain. Gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Jadi orang yang kaya, bermanfaat bagi orang banyak, bahagia dunia dan akhirat. Selamat siang teman-teman.